selamat sore Medan dan selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan. Masih bersama saya Truli Oktopurba dan rekan saya Eti Wahyuni. Iya, apa kabar Tribuners? Mudah-mudahan di sore hari yang cukup panas ini keadaan Tribuners tidak panas ya, sesuai dengan cuaca hari ini dan tetap sejuk menghadapi situasi apapun gitu, apalagi ya. Ini adalah penghujung Maret ya. Penghujung Maret karena tanggal 31 Maret dan tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa tentu bagi teman-teman yang muslim dimanapun berada saat ini. Hari terakhir selamat ya. menyambut bulan puasa. Belum hari terakhir. Besok unggahan atau hari terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi tentu banyak persiapan yang dilakukan ya. Persiapan betul. Terutama persiapan hati ya. Bagaimana supaya ibadah puasa dan rangkaiannya itu bisa dijalankan sebaik-baiknya dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Betul sekali Kak. Iya. Nah untuk persiapan punggahan gimana Kak? Apakah besok ada gitu? Iya, punggahan biasanya ada beberapa ritual ya. Semacam seremoni. Mungkin kalau di lingkungan saya biasanya aja semacam kenduri masal gitu kan. Jadi nanti masing-masing keluarga membawa hidangan ya, ada nasi, ada lauk dan macam-macam, nanti dikumpul jadi satu tempat, kemudian doa bersama, memohon keberkahan dari Sang Maha Kuasa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Sangat meriah biasanya. Iya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Iya, insya Allah cuaca juga mendukung mudah-mudahan ya. Oke. Nah, baik, mungkin untuk tidak berpanjang lebar, kita tadi sudah agak terlambat Kak karena banyak sekali tadi siaran langsung. Ada beberapa hal yang dibahas juga tadi ya. Iya, oke. Baik, kita mulai. Tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 berita yang akan kami hadirkan ke Tribuners semuanya. Yang pertama adalah pencurian dengan bermodus pegawai PLN dan PDAM ya. Nah, pihak Polrestabes Medan berhasil menggagalkan komplotan pencuri yang berpura-pura menjadi pegawai PLN dan PDAM. Kayaknya mereka kemarin ini nggak berhasil tes masuk PLN dan PDAM ini, makanya jadinya dilampiaskan dengan tindakan kriminal. Keempat pelaku adalah Tafsir, warga Jalan Dr. Lemena Makassar, Donald Irza Simangunsong, warga Pandalas, Rizal Sandra, warga Medan Johor, dan Indra, warga Sanggar Indra Banjaran Bandung. Ternyata dari luar kota nih sebagiannya. Mereka ditangkap usai terbukti melakukan pencurian di sebuah rumah milik Juli, warga Jalan Jemadi, Medan Timur. Dari sana pelaku berhasil membawa sejumlah uang dan perhiasan dengan total 180 juta rupiah. Para pelaku merupakan komplotan pencuri antar provinsi yang juga residivis kasus pencurian dengan pemberatan. Biasanya disingkat curat ini. Iya. Oke. Kepada petugas, para pelaku mengaku sudah melakukan pencurian dengan modus tersebut sebanyak 6 kali, yakni 5 kali di kota Medan dan 1 kali di kota Binjai. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol M. Firdaus mengatakan dari tangan pelaku, polisi menyita energi power meter, meteran roll, tespen, dan 1 obeng yang digunakan untuk mencongkel saat beraksi. Ya. Para pelaku pun berbagi tugas dengan berpura-pura menjadi pegawai PLN atau PDAM yang sedang bertugas. Nah, seperti apa visualisasi lengkap dari peristiwa ini? Tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkan video. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, tespen. Ini tespennya. Siap, saya pakai obeng itu untuk melakukan pencurian. Iya, untuk apa? Ini Saya menutup pintu supaya orangnya keluar. Caranya Mengukur pipa. berpura-pura mengukur. Percaya orang. Iya. Klaim petugas PDAM. Di jalan mana aja? Jaya sama Bangka. Tugas PDAM. Besar. Berapa orang? 5 orang Pak. Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku pencurian dengan pemberatan dengan modus menyamar sebagai petugas PDAM dan PLN. Kronologis kejadiannya pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.30. Pada saat itu pelaku 4 orang, 2 orang memanggil korban keluar dari rumah dan melihat meteran rumah.
pada saat itu pemilik rumah 2 orang tersebut keluar dan melayani dua pelaku yang menyamar sebagai petugas PDAM dengan mengecek meteran PDAM. Selanjutnya 2 orang pelaku lainnya langsung masuk ke rumah korban dan dengan mengambil barang-barang berharga milik korban, yaitu berupa uang tunai sebesar 80 juta dan barang perhiasan emas. Jadi kerugian korban senilai 183 juta. Saat itu 2 orang pelaku langsung keluar dari rumah setelah mengambil barang-barang berharga milik korban, dan 2 orang pelaku lainnya juga langsung pergi meninggalkan TKP. Selanjutnya korban membuat laporan pengaduan di Polrestabes Medan. Pada hari Senin, tim Jatan Ras Presisi Polrestabes Medan melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Berhasil diketahui identitas para pelaku, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 tim Jatan Ras Presisi Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku, yang mana pada saat penangkapan para pelaku berupaya merebut senjata api petugas dan melakukan perlawanan, sehingga keempat orangnya ini dilakukan tindakan tegas dan terukur, 3 di bagian kaki, 1 di dada, sehingga yang di dada langsung kami bawa keempat ini ke rumah sakit, namun 1 orang alias meninggal dunia. 4 tersangka ini merupakan residivis antar provinsi, Komandan? Iya, benar. Dari hasil keterangan para pelaku, keempat para pelaku adalah residivis dengan kasus yang sama, yaitu kasus curat juga. Yang untuk inisial DI, dia residivis kasus curat di Polsek Pelabuhan Tanjung Perak. Terus kemudian yang pelaku EC, dia juga residivis kasus curat di Medan, Polrestabes Medan juga, dan 2 orang lagi juga residivis kasus curat yang sama. Interogasi terhadap para pelaku, ada 6 kali mereka melakukan pencurian dengan pemberatan dengan modus menyamar sebagai petugas PDAM dan PLN, yaitu 5 kali di wilayah hukum Polrestabes Medan, 1 kali di wilayah hukum Polres Binjai. Iya, itu tadi baru saja kita saksikan video wawancara ya dengan pelaku dan pihak kepolisian terkait penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan tadi, curat ya, Truli ya. Iya. Dan sepertinya memang ini cukup senior ya pelakunya. Iya, dari usianya juga udah udah kepala 4 dan kepala 5 ya, di penghujung kepala 3 juga. Baik, untuk informasi lebih akurat lagi kita terhubung saat ini dengan reporter yang ada di lapangan. Iya. Ya. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Truli dan Kak Yeti. Ya, mungkin bisa dicari tempat yang agak ini agak bagus sinyalnya ya, karena sinyalnya nggak kelihatan gambarnya Anugrah. Wajah Anugrah yang ganteng itu belum terlihat. Ya, Oke, ini dia. Walaupun bermasker harus terlihat ya Anugrah ya. Siap Kak Yeti dan Oke, Anugrah, bagaimana sekarang ini kira-kira perkembangan dari kasus penangkapan pelaku pencurian dengan modus menyamar sebagai petugas PLN dan PDAM ya? Bisa dijelaskan? Nah, selamat sore Tribuners dan para warga Medan. Nah, ini saya sedang melaporkan bagaimana situasi terkini kasus perampokan yang bermodus menjadi pegawai PDAM dan PLN begitu. Nah, perbuatan itu memang sudah dilakukan beberapa kali sesuai dengan apa yang dijelaskan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Firdaus, yang menyatakan mereka itu sebenarnya adalah komplotan yang pencuri atau perampok antar provinsi, karena diketahui beberapa orang itu adalah bukan warga asal Sumatera Utara, ada yang dari Bandung juga dan ada yang dari residivis yang melakukan tindakan pencurian antar provinsi begitu. Dan mereka keempat pelaku ini juga
semuanya adalah mantan dari orang yang pernah melakukan atau orang yang pernah ditahan dengan kasus yang sama yaitu curat di beberapa lokasi begitu. Nah, namun ketika beraksi mereka itu melakukan spek atau modus ya Kak. Dia pura-pura ingin mengecek meteran air atau meteran listrik begitu dengan membawa sejumlah peralatan-peralatan seperti meteran, baru kemudian ada obeng, dan kemudian ada meteran untuk mengukur tegangan listrik. Dan saat melaksanakan aksinya mereka berempat melakukan aksi untuk mengelabui para yang diduga korbannya begitu. Mereka pura-pura ada yang bertugas sebagai orang yang mengukur begitu, orang yang mengukur untuk berbicara dengan korban sehingga korban dialihkan perhatiannya. Kemudian setelah nantinya korban berbicara begitu, mereka di antara mereka yaitu 2 pelaku masuk ke dalam rumah korbannya dan menyeser barang berharga baik itu uang dan barang-barang seperti emas dan perabotan yang bisa dibawa mereka begitu Kak. Dan mereka sini sudah sebenarnya bukan kasus yang pertama yang mereka jalankan. Ini sudah untuk daerah di Sumatera Utara mereka sudah 6 kali maksudnya melakukan hal yang sama di beberapa lokasi. Ada di 2 kota. Yang pertama kota Medan itu ada 5 kali aksi yang dilakukan para tersangka ini, dan 1 kali di kota Binjai begitu kayak dan Bang Jadi Ruli. semacam roadshow gitu ya Anugrah ya. Iya benar Kak. Baik, Anugrah. Ini kan mereka kan disebut juga di sini uang tuh ada sekitar 180 juta. Ini total kerugian atau uang tunai ya? Jadi sebenarnya itu adalah total kerugian karena uang yang diambil itu berjumlah 80 juta rupiah. Namun ada sejumlah barang-barang berharga seperti emas yang mereka ambil juga dalam menjalankan aksinya begitu Bang Truli. Oke, selain emas apa lagi nih yang mereka ambil dalam bentuk barang? Ada emas, kemudian ada barang-barang berharga lainnya, tapi barang-barang yang memungkinkan itu di bawah begitu. Jadi tidak ada seperti dispenser, mereka tidak ambil itu Bang Truli. Jadi hal-hal yang mungkin diambil tapi tidak menimbulkan kecurigaan begitu. Karena ketika mereka beraksi itu para korbannya juga baru sadar ketika meng-cross check kembali begitu. Jadi ketika mereka pergi, mereka tidak curiga kalau mereka itu melakukan aksinya. Namun ketika sejumlah barang dicek dan beberapa peralatan itu berantakan begitu, mereka melihat CCTV dan ternyata 2 orang yang merupakan temannya dari orang yang berpura-pura menjadi petugas itu adalah kawanan pencuri begitu. Tapi gini, ada masih yang sangat ini ya, masih sangat mungkin pembaca juga penasaran nih ya Kak ya, atau tribuners kita ya. Artinya ini kan sebenarnya mereka berpura-pura menjadi pegawai ini biasanya ya dalam pemahaman tribuners juga banyak. Misalnya kalau mau ngecek listrik atau air kan cukup lihat meteran nih di luar, tidak harus masuk rumah, gitu ya. Ini kenapa mereka bisa sampai masuk? Apakah mungkin ngecek stop kontak atau gimana? Anugrah bisa dijelaskan? Nah, jadi mereka saat melakukan aksinya mereka memang sengaja melihat beberapa tempat atau lokasi yang sunyi ya Bang. Kemudian mereka akan memancing dari korbannya untuk keluar, kemudian melayani pertanyaan mereka seputaran apa yang mereka jalani. Misalnya soal PDAM, mereka akan bertanya-tanya soal meteran air, berapa pembayaran setiap hari, dan mereka akan pura-pura melakukan mengalih perhatian begitu. Jadi saat mereka mengalih perhatian, kemudian 2 rekan yang lain itu masuk. Dan sepertinya kasus yang sama juga pernah terjadi di Kota Medan, itu di daerah Medan Timur. Hal yang sama itu juga ketika mereka berpura-pura menjadi kontraktor untuk memperbaiki jalan begitu. Mereka berpura-pura mengukur jalan. Oh gitu. 3 orang berbicara dengan pemilik rumah dan 2 orang lagi masuk ke dalam, dan itu juga kawanannya berhasil merampok uang hingga puluhan juta, dan sampai saat ini kasus tersebut belum berhasil diungkap polisi begitu. Oh, ini bukan pelaku yang sama? Bukan pelaku yang sama kayak itu. Kemudian Anugrah, ini kerugian 180 juta itu apakah memang bisa ditemukan barang-barang dan uang tunai itu, atau memang sudah tidak bisa lagi
diketahui jejaknya? Nah, sebagian memang sudah diambil, sebagian yang tersisa dari uang yang mereka gelapkan, namun sebagian lagi sudah dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu alasan mereka ketika ditanya mengenai apa yang melatar belakangi mereka melakukan aksinya, begitu Kak. Anugrah, kemudian apakah dari pihak kepolisian mungkin bisa memberikan tips atau masukan kepada Tribuners ya, khususnya ya kepada masyarakat luas, sebaiknya bagaimana ketika ada petugas? Karena kita mungkin susah untuk bisa membedakan mana nih petugas yang beneran, mana nih yang gadungan gitu. Apakah ada bagaimana lah kita menghadapi situasi seperti itu? Nah, yang pertama yang pastinya setiap dari petugas atau instansi yang bertugas itu pasti disertai dengan tanda pengenal ya Kak. Mereka punya tanda pengenal dan biasanya mereka itu jika tidak terlalu urgent atau ada kerusakan yang cukup parah, mereka tidak akan melakukan sebuah kegiatan yaitu yang secara berkelompok begitu. Jadi kalau hanya untuk mengecek meteran atau memperbaikin, jika kerusakannya tidak terlalu parah begitu, mereka akan melakukan itu 1-2 orang. Nah, itu sebenarnya yang hal-hal yang harus diwaspadai selain kartu pengenal. Jika dia terlalu banyak begitu berkelompok gitu, kita justru harus waspada dan memastikan tingkatkan kewaspadaannya kita begitu. Iya. Anugrah, kemudian ini tadi satu ada yang tewas ya dari satu ada yang tewas. Ini identitasnya bisa dijelaskan karena ini tidak ada disebutkan ya. Identitas yang tewas, satu orang yang tewas itu adalah Rizal Chandra yang merupakan warga Medan Johor begitu. Dia mengalami luka ketika di proyektil dari senjata petugas itu bersarang di dadanya. Dari pengakuan atau penjabaran dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan, hal itu dilakukan karena pelaku mencoba mengambil senjata dari petugas ketika mereka itu dicoba ditangkap begitu. Nah, selain ada yang meninggal juga Kayati dan Bang Truli, keempat pelaku juga dilakukan tembakan terukur begitu di bagian kakinya. Jadi mereka itu memang melawan begitu dan mencoba melarikan diri ketika polisi mencoba mengamankan keempat pelaku ini. Oke, baik Anugrah, barangkali itu dulu ya. Dari kami, terima kasih laporannya, ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Kayati dan Bang Truli. Ya, baik. Oke, itu tadi Tribuners ya, laporan dari pegawai PLN dan PDM Gadungan ya. Jadi hati-hati dan tetap waspada di kediaman Anda masing-masing ya. Iya, memang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak detail sebaiknya nggak usah dilayani ya Truli ya, langsung saja di-cut aja gitu. Memang itu harus waspada lah, betul. Sekarang banyak sekali modus yang dilakukan para pelaku kriminal ini untuk menggasak korban. Baik Truli, kita akan lanjutkan laporan selanjutnya. Ini yang kedua, ini dari luar kota Medan ya Truli ya, tepatnya dari Kabupaten Asahan. Dan Tribuners, warga desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dihebohkan dengan ditemukannya jasad Orlide Nababan yang berlumuran darah terkapar di ruang tamu Kamis atau hari ini. Orlide Nababan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka tusuk di bagian dada yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Jentina Silitonga, anak Orlide Nababan, mengaku ibunya tersebut diduga dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Menurutnya, pelaku masuk ke dalam rumahnya melalui jendela depan rumah. Saat kejadian, adiknya yang berada di rumah tidak dapat melihat pelaku melakukan aksinya tersebut sebab semua lampu rumah dimatikan. Ia mengaku di lokasi kejadian ditemukan satu buah sarung pisau yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dalam kejadian tersebut ia merasa heran sebab ibunya tidak pernah ribut dengan tetangga ataupun rekannya yang lain. Iya, kemudian ini dari keterangan dari Polsek Bandar Pasir, saat ini telah berkoordinasi dengan pihak Reskrim Polres Asahan untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Dan Tribuners, kita akan saksikan video lengkapnya seperti apa kejadian pembunuhan di Kabupaten Asahan. Silakan.
Udah nggak ini lagi, udah trauma lihatnya gitu kan. Udah nggak berani lagi orang itu. Sama tongkaya itu. Kasus ini kira-kira harapan kakak apa? Harapan kami itu aja bang, cepat tertangkap pelakunya dan dihukum sesuai ininya, sesuai hukumnya. Sebelumnya ibu ada permasalahan sama orang lain nggak? Ya setahu kami nggak ada lah bang. Setahu kami nggak ada. Pelaku sendiri masuknya dari mana? Dari keterangan adik itu dia masuknya dari mana? Pelaku masuk katanya dari situ karena kacanya itu dipecahin. Oh dipecahin. Iya, kacanya dipecahkan. Itu kejadiannya adik kakak sendiri nggak tahu gitu saat kejadian. Iya, katanya ya cuma dengar suara mama teriak-teriak, tapi karena kan lampu dimatikan, jadi orang tuh nggak bisa lihat. Dia terbangun tapi nggak bisa lihat karena gelap. Di rumah tinggal berapa orang di saat kejadian? Cuma bertiga sama mama, adik dua sama mak satu. Oh, dari keterangan adik, diapain sih mama? Atau dipukul atau ditikam gitu gimana? Katanya sih bang ditikam. Tikam. Ada Melancar semua darahnya, udah nambah sampai ke depan semua darah berserak. pisau ada ditemukan di lokasi nggak? Pisaunya nggak ada, tapi sarung pisaunya ada. Oh, sarung pisau ada kan? Diamankan sama polisi. Oh, polisi ya. Nama kakak siapa kak? Nama saya Jentina. Siapa? Jentina. Jentin. Ya Pak, bisa ceritakan sedikit Pak terkait kasus penganiayaan meninggal dunia Pak? Nah, memang benar itu kejadiannya, yaitu diduga telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunianya seorang ibu, ya, seseorang ibu rumah tangga. Itu kejadiannya gimana Bang? Kalau dari awal cerita dari saksi atau apa gitu? Kalau kejadiannya, ya itu masih dalam proses penyelidikan, dan untuk saat ini, ya, mayat telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari untuk dilakukan otopsi untuk bisa mengetahui penyebab daripada kematian tersebut atau meninggalnya seseorang itu. Jadi kita nanti menunggu hasilnya, dan kami mohon doanya kepada rekan-rekan semua agar kiranya pelaku dapat segera kita ungkap. Dan saat ini penanganannya perkara tersebut kita bekerja sama dengan Satreskrim Polres Asar bersama dengan Polsek Tunbi Manubi untuk segera mengungkap pelaku, kiranya dapat diungkap. Kira-kira benda-benda apa aja Pak yang diamankan dari lokasi Pak? Nah, tadi ada beberapa benda ya yang bisa kami amankan untuk sebagai barang bukti sementara. Yaitu untuk sementara itu ada percikan darah pun ada juga, ada pun sarung dari yang terbuat dari plastik yang berwarna oranye. Sarung pisau apa sarung apa? Nah, diperkirakan itu sarung benda Tajam. Nah, tapi kita belum tahu jenisnya atau gimana. Pada saat ini kita masih melakukan upaya pencarian. Siap.
Jadi ada perlawanan dari korban atau bagaimana, ataukah ada tanda-tanda bahwa modusnya adalah pencurian dengan kekerasan atau bagaimana? Udah ada keterangan dari kepolisian? Ya, terima kasih Kak Eti. Kejadian tersebut terjadi dari sekitar pukul 4 pagi tadi, di mana korban yang sedang tertidur dengan anaknya tiba-tiba dimasuki oleh pelaku yang tidak diketahui identitasnya, di mana pelaku masuk melalui jendela yang dipecahkannya sebanyak 2 buah. Nah, saat itu pelaku dengan diam-diam memasuki kamar korban, di mana di kamar tersebut korban sempat melawan dan berteriak meminta tolong, namun tidak ada warga yang mendengar. Nah, saat itu korban berteriak, hanya anak korban yang melihat korban. Namun untuk pelaku sendiri, anak korban tidak melihatnya dengan jelas karena saat itu kondisi lampu telah dimatikan, Kak. Kira-kira seperti itu, Kak. Untuk barang yang hilang di rumah tersebut tidak ada barang yang hilang, Kak. Murni akibat pembunuhan, Kak. Oke. Nah, ada tidak indikasi barangkali korban atau keluarga merasa mungkin si korban punya musuh atau gimana? Mungkin ada penyelidikan sampai ke situ atau gimana? Ya, terima kasih Bang Truli. Tadi sempat kami konfirmasi kepada anaknya. Anaknya pun merasa heran, Bang, karena ibunya ini merasa tidak pernah ada musuh. Bahkan untuk ibunya sendiri membuka usaha, Bang, cateringan, di mana cateringan ini untuk pesta-pesta sekitar desa Bandar Pandiri Madoge, Bang. Oke. Iya. Kemudian tadi pihak kepolisian sudah mengantongi identitas, ya. Apakah ada keterangan juga dari pihak kepolisian kira-kira motifnya apa, begitu? Ya, kami coba tadi konfirmasi, Kak, terkait motif. Pihak polisian masih enggan membeberkan, Kak, karena menurutnya saat ini kami dalam penyelidikan. Hanya seperti itu, Kak, dijawabnya, Kak. Namun tadi terakhir kali saya dapat informasi penjemputan mereka sudah berangkat dari Kuala Namu, Kak, untuk menjemput si pelaku. Kuala Namu artinya cukup jauh berarti ini tempat pelarian pelaku, ya? Dari informasi yang kami dapat, Kak, pelaku melarikan diri ke NTB, Kak, Nusa Tenggara Barat, Kak. Kira-kira seperti itu, Kak. Namun informasi tersebut masih simpang siur, tidak bisa dipastikan, Kak, dengan ini. Apakah ada target dari pihak kepolisian untuk jangka waktu kapan pelaku bisa ditangkap? Tadi saya coba konfirmasi kapan targetnya akan ditangkap. Kasat Reskrim Polres Asahan tadi sempat saya konfirmasi mengatakan secepatnya, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini akan kita tangkap. Seperti itu, kata Kak. Baik, semoga kasus ini bisa cepat terungkap ya, Alif ya. Terima kasih laporannya. Masih ditunggu laporan selanjutnya dari Kabupaten Asahan dan sekitarnya. Sampai ketemu lagi. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih Bang Truli. Selamat sore Medan. Oke, ini apa juga ya, cukup dramatis ya Kak sebenarnya. Dramatis ya. Dan memang banyak misteri ya. Kenapa ibu itu dikenal cukup baik, tidak punya musuh, tapi tiba-tiba menjadi korban pembunuhan yang tidak tahu apa motifnya. Tapi suatu saat kalau terungkap ini akan diketahui ya. Baik. Ya, kita Tribuners dan KIT kita lanjut ke berita terakhir ya dari soal penutupan SPBU ya yang ketahuan menjual BBM solar bersubsidi ya. Pertamina Patra Regional Sumbagut menyatakan menutup 2 SPBU yang kedapatan menjual bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi ke industri. 2 SPBU itu yakni SPBU di Simpang Pos Jalan Jamin Ginting dan SPBU di Jalan Flamboyan Raya Tanjung Sari Medan. Penutupan sementara itu lantaran 2 SPBU itu melanggar aturan pemerintah soal penjualan BBM solar bersubsidi ke industri. Pertamina Patra Regional Sumbagut meminta agar BBM solar bersubsidi tidak disalahgunakan untuk kebutuhan kendaraan industri ataupun perusahaan. Sementara itu di pihak lain, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi kecurangan penyaluran BBM solar bersubsidi. Kapolda berjanji bakal menindak tegas siapapun yang kedapatan melanggar baik SPBU maupun perusahaan. Kapolda juga mendesak Pertamina dan Hiswana Migas memenuhi kebutuhan minyak solar bersubsidi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ya. Nah, seperti apa laporan lengkap dari peristiwa ini ya? Tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkan videonya berikut ini. Ada pengurangan sekarang ini enggak? Coba kalau pesan ke Pertamina. Hah?
Ya biasa mungkin kirim tiap hari apa? 10 hari sekali. Tiap hari. Ya, berapa banyaknya? Konsumsi berapa di sini? Berapa ton? Berapa ton? Hasilnya? 16 ton. 16. Untuk sholat ton. Sholat. Rata-rata tiap 16 ton setiap hari. Gitu ya? Pagi, kirimnya pagi, malam. Berapa ton? Pak Supir kemana aja? Mungkin kita akan selidiki juga lokasi kita. Pak, kendala kelangkaan beberapa hari ini apa penyebabnya, Pak? Jadi kendalanya itu adalah adanya kuota dari BPH Migas, namun kita sudah sampaikan ke Pak Kapolda bahwa saat ini Pertamina melakukan relaksasi dari kuota tersebut. Jadi mungkin kuota yang bulan-bulan berikutnya akan diambil untuk bulan ini. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berapa kebutuhan Pak di Sumatera Utara? Kebutuhan untuk Sumatera Utara itu 1,7 juta kiloliter per tahun. 1,07 kiloliter per tahun. Ada nggak sanksinya Pak kalau misalkan SPBU itu menjual solar itu ke mobil pribadi atau lebih banyak ke pribadi daripada perusahaan yang subsidi lah gitu? Untuk soal subsidi, ya memang saat ini kita hanya administratif sanksinya, tapi belum sampai sanksi yang berat lagi. Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Hari ini saya memang mengundang rapat teman-teman, khususnya baik dari Pertamina Retail Sumatera Utara, Sumbakut, Sumatera bagian utara. Sumbakutnya masih pakai itu Pak. Dan Ibu Wakil Ketua Hiswana Migas Sumatera Utara. Berkaitan dengan kita sama-sama membahas kelangkaan dan adanya beberapa SPBU yang tidak menjual solar ya di lapangan. Bagaimana teman-teman ketahui, ada beberapa saya mengajak teman-teman dari Pertamina dan Hiswana Migas membahas apa penyebab dan latar belakangnya. Ya, tadi kita sudah sepakat, sudah mendengarkan penjelasan, saya sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman Hiswana Migas selaku pelaksana operator di lapangan dan teman-teman Pertamina yang menyediakan bahan bakar tersebut. Dan kita sudah sepakat bahwa khususnya menjelang puasa bulan suci Ramadan dan memasuki Idul Fitri, teman-teman kita sepakat bahwa Pertamina akan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang bahan bakar solar. Dan kita minta juga di lapangan pembelian solar ini khususnya yang disubsidi oleh negara itu tidak boleh disalahgunakan, ya, tidak boleh disalahgunakan. Saya minta ini melalui teman-teman Hiswana Migas untuk diingatkan ke operator di lapangan supaya tertib dan memenuhi ketentuan tersebut. Kita tahu kegiatan masyarakat cukup meningkat menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini sampai nanti pada saat Idul Fitri. Pasti kegiatan masyarakat akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, apapun masalahnya dengan peningkatan itu, saya minta teman-teman Pertamina untuk bisa menyiapkan dan menyediakan bahan bakar tersebut. Dan sekali lagi pengawasan di lapangan, kita membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan dan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan penyimpangan dengan membeli bahan bakar tidak sesuai aturannya, bahan bakar solar. Ini menjadi perhatian kita. Terima kasih Bu Wakil Ketua. Ya, baik. Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan yang ada di lokasi, Freddy. Selamat sore, Freddy. Halo, selamat sore, Bang. Ya, baik. Yang mau ditanya dulu yang pertama ini, Freddy, kira-kira ini kapan penutupannya ya, SPBU ini? Ya, jadi penutupannya itu
Pertamina tidak merinci Bang kapan waktunya, tapi memang saat ini SPBU itu ditutup dan masih dalam tahap pembinaan. Dan SPBU, dua SPBU itu tidak bulan ini tidak diberikan subsidi lagi karena pendapatan solar bersubsidi itu ke kendaraan industri, pabrik, gitu. Ya, mereka saat ini diberikan sanksi karena alasan baru 2 dan mereka penyaluran distribusi solar bersubsidi ini Bang, agar tidak terjadi penyelewengan dan salah sasaran karena ini merupakan solar subsidi gitu Bang. Ya, dan tidak seharusnya diperuntukkan ke kendaraan milik perusahaan. Siap. Nah, ada informasi kah barangkali di SPBU mana lagi nanti yang akan direncanakan penutupan? Mungkin kan banyak yang beredar informasi gitu. Ada beberapa SPBU juga yang menjual solar bersubsidi kepada pihak industri. Mungkin ada dapat informasi, Freddy? Ya, untuk informasi SPBU mana aja yang akan ditutup itu kita belum mendapatkan. Namun Polda Sumut sudah membentuk tim khusus untuk memantau SPBU yang diduga melakukan kecurangan seperti yang menerima pengisian BBM solar bersubsidi dengan kapasitas berlebih. Contohnya misalkan dalam satu truk itu tangkinya sudah dimodifikasi jadi jauh lebih besar begitu. Nah, polisi juga sedang menyelidiki itu Bang, dan masih mendalami lah gitu SPBU mana saja yang melakukan kecurangan itu sehingga mengakibatkan SPBU di luar Medan ya khususnya itu langka gitu Bang, karena solar ini di Medan ini cukup aman ketimbang di luar-luar seperti Langkat dan arah Rantau Prapat begitu Bang. Freddy, kira-kira ini penutupan ini bagaimana? Apakah memang penutupan permanen atau sementara untuk jangka waktu tertentu sebagai sanksi dari Pertamina? Bagaimana? Berdasarkan informasi penutupan ini bersifat sementara dia Kak. Kurang lebih sebulan, dan selama sebulan itu mereka melakukan pembinaan dan untuk solar subsidi itu tidak lagi disalurkan selama sebulan itu karena masih dalam pengawasan dan pembinaan gitu terhadap 2 SPBU yang kedapatan menjual solar subsidi kepada perusahaan atau industri begitu Pak. Kemudian Freddy, sebetulnya bagaimana sih mekanisme penjualan solar subsidi ini? Ini kan memang akhir-akhir ini solar subsidi cukup cukup mengundang perhatian dari masyarakat karena memang sekarang kan pembeliannya dibatasi hanya untuk kendaraan tertentu atau untuk sektor tertentu saja yang dilayani pembeliannya, sementara di pihak lain masyarakat juga agak kesulitan untuk mendapatkan itu sebagai konsekuensi. Apakah ada mekanisme yang diatur oleh Pertamina untuk penyaluran subsidi ini? Apakah mungkin barangkali SPBU tertentu atau tempat tertentu yang melayani penjualan subsidi ini? Solar subsidi maksud saya. Jadi Pertamina itu tidak membatasi ya kayak tidak ada membatasi SPBU mana yang menjual solar, namun mereka mengakui bahwa terjadi pembatasan itu dari migasnya langsung mereka tuh terdapat pembatasan sehingga terjadi pengurangan itu sekitar 20% begitu. Namun untuk mengatasi kelangkaan yang ada di wilayah Sumut ini, mereka itu mengambil jatah atau kuota bulan depan itu diambil ke saat ini begitu untuk mengatasi kelangkaan, apalagi saat ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kuota-kuota yang seharusnya berada di bulan 2 bulan ke depan itu diambil untuk memenuhi kebutuhan di Ramadan dan Idul Fitri gitu, untuk mengantisipasi kelangkaan yang lebih luas lagi gitu Pak. Karena juga kemarin ada informasi, ada surat edaran dari gubernur ya, kalau tidak salah itu kendaraan dengan beroda 12 ya kalau nggak salah ya. Solar itu hanya ada beberapa aturan dari surat edaran gubernur ini. Ya karena memang ya kalau kendaraan yang beroda 12 itu biasanya memang kendaraan industri atau kendaraan-kendaraan milik pabrik begitu Kak. Iya. Ya, itu dibolehkan atau justru sebaliknya? Harusnya tidak dibolehkan karena mereka itu kan beroperasional itu untuk perusahaan ya Kak, untuk industri gitu. Seperti kebanyakan di daerah-daerah itu adalah kendaraan-kendaraan perkebunan sawit begitu. Nah, mereka itu seharusnya dilarang karena mereka kan operasionalnya kan untuk
dioperasionalkan untuk kegiatan pabrik sawitnya begitu dan tambang begitu. Jadi bagaimana untuk kendaraan solar ini dengan bahan bakar solar, pengalihannya ke BBM apa kira-kira, dan bagaimana disparitas harga antara solar subsidi dengan bahan bakar substitusinya? Gimana Kak? Antara harga solar subsidi, solar kan jelas disubsidi, kemudian dibandingkan dengan bahan bakar substitusi atau pengganti dari solar ini, kira-kira perbedaan harganya sampai berapa jauh sehingga orang kejar-kejaran ya menggunakan solar ini? Kalau kebanyakan super truk itu lebih memilih atau mengantri ya, mencari SPBU yang masih tersedia solar subsidi daripada membeli solar jenis lain begitu. Dexlight barangkali ya, pengganti solar ya. Dexlight ya. Pergi ke daerah-daerah lain yang memungkinkan ada solar gitu daripada mengganti dengan solar jenis lain yang harganya yang kemungkinan lebih mahal gitu, sehingga pasti, tidak menutupi biaya operasional mereka gitu. Iya, oke lah. Ini apapun ceritanya, ini adalah kebijakan dari pemerintah ya, harus dijalankan. Baik, Freddy, barangkali itu Truli ada yang mau ditambahkan. Terima kasih laporannya, Freddy. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Ditunggu laporan selanjutnya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya, Truli. Setelah minyak goreng sekarang minyak memang polemik yang tidak ada habisnya. Apalagi sekarang memang menjelang Ramadan, Idul Fitri, biasanya memang kebutuhan atau permintaan BBM itu akan tinggi ya. Apalagi ini pembatasan mobilitas juga sudah mulai longgar. Pasti juga sebagian besar masyarakat sudah melakukan aktivitas. Terutama Truli juga mungkin yang berencana pulang kampung ya, Oke, baik. Itu saja dulu Tribuners untuk hari ini. Selamat sore Medan, edisi hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Terima kasih untuk atensinya yang tetap setia menyaksikan kita. Dan kita saatnya sekarang ini undur diri. Akan bertemu lagi minggu depan. Minggu depan sudah berbeda mungkin suasananya karena sudah memasuki bulan Ramadan, dan kita berdua pamit, sampai jumpa lagi dan selamat sore. Bye bye.